Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang, selamat pagi, Selamat selamat siang. malam teman-teman semuanya dan Bapak Lukman selaku dari dosen untuk mata kuliah ini gitu ya. Kami ingin mempresentasikan hasil modifikasi kami terhadap RPP dari guru pamong yang ada di SMPN 2 Surakarta. Lalu sebelum kita melaju ke topik utama, saya akan memperkenalkan dulu dari anggota saya, anggota dari SMPN 2 Surakarta. Yang pertama ada Laili Nur Fitri, lalu ada Nanda Mayada Erta, lalu ada Novita Sari Diah Anggraini, lalu ada saya sendiri Resa Enggarwati Ningrum, dan Sherly Nanda Oktavia, lalu ada Cynthia Yunitasari, dan ada Tias Nurlaidi Handayani, lalu ada Uswatun Hasanah, dan yang terakhir ada Yuliana Dwi Astuti. Jadi untuk total ada 9 orang yang PPL di SNPN 2 Surakarta. Untuk nomor 1 hingga nomor 5 itu akan diampu oleh guru Pamong Pak Bu Yuyun. Lalu selanjutnya eh, nomor 6 hingga 9 diampu oleh guru Pamong Pak Sedioko. Lalu untuk menjawab dari jawaban ini, kami diberikan soal gitu ya. Ada 2 soal untuk UTS ini. Yang pertama untuk diminta membuat modifikasi contoh rencana pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan belajar serta konteks lingkungan peserta didik gitu ya. Untuk RPP yang kami gunakan adalah RPP dari guru pamong kami gitu. Berhubung kami sudah mendapatkannya. Lalu untuk tugas yang kedua yaitu diminta melakukan presentasi. Kami melakukan presentasi melalui Zoom meeting seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Yuli. Dalam modifikasi RPP dari UPAMO, itu modifikasinya berdasarkan yang pertama memasukkan pembelajaran yang berdiferensiasi atau developmentally appropriate. Yang kedua, kita memasukkan pembelajaran yang tanggap budaya atau cultural responsive teaching. Yang ketiga, kita masukkan pembelajaran sesuai level atau teaching at level. Dan terakhir, kita memperhatikan atau masukkan juga prinsip assessment. Oke, baik. Terima kasih dari rekan Yuli. Jadi itu ada kurang lebih ada 4 poin yang akan kami modifikasi gitu ya. Untuk poin pertama atau pendekatan pertama akan disampaikan oleh Mbak Ninda. Silakan. Baik, pendekatan pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi atau DAP. DAP memposisikan anak sebagai pemegang peranan utama dalam proses pembelajaran. Aspek dalam DAP ini memuat pertama diferensiasi konten, kedua diferensiasi proses, dan ketiga adalah diferensiasi lingkungan. Pada RPP sebelumnya tidak ditemukan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, maka kami memodifikasi dengan membagi kelas menjadi 6 kelompok berdasarkan strategi peer teaching. Diferensiasi proses karena menggunakan metode pengajaran peer teaching. Kedua, peserta didik diberi kebebasan duduk bersama kelompoknya supaya dapat berdiskusi dengan nyaman. Ini termasuk ke dalam diferensiasi lingkungan karena mengatur ruang dan suasana kelas yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan siswa. Kemudian setiap kelompok memilih cerita naratif sesuai dengan minat kelompok mereka. Guru kemudian memberikan LKPD berdasarkan teks naratif yang kelompok mereka pilih. Ini termasuk ke dalam diferensiasi konten karena menyesuaikan bahan ajar dan LKPD yang berbeda. Kemudian peserta didik diminta mengerjakan latihan sesuai teks naratif yang dipilihnya bersama kelompoknya. Oke, terima kasih Mbak Ninda. Jadi itu ya teman-teman, untuk pendekatan yang pertama yaitu tentang developmentally appropriate practice. Kita menemukan ada
tiga poin yang dimodifikasi berdasarkan diferensiasinya, yaitu konten, proses, dan lingkungan. Lalu selanjutnya, pendekatan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novita Sari. Ya, Oke, silahkan. pendekatan yang kedua, Oke, silahkan baik Mbak untuk Novita Sari. terima kasih. Pendekatan yang kedua, kita menggunakan pembelajaran yang tanggap budaya atau culturally responsive teaching, juga biasa disebut CRT. CRT ini merupakan model pendidikan teoritis yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi membantu peserta didik untuk menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Manfaat dari CRT antara lain meningkatkan rasa toleransi dan saling menghargai, meningkatkan motivasi belajar, dan mempersiapkan siswa untuk dunia global. Baik, terima kasih Mbak Novita Sari. Untuk pendekatan kedua kita menggunakan CRT ya. Jadi itu eh, fokus pada budaya gitu ya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Shirley. Melanjutkan dari penjelasan Mbak Ovi, jadi di sini kami topiknya adalah teks naratif. Kami menggunakan teks naratif dari Indonesia yang relevan dengan budaya asal siswa, yaitu SMP Negeri 2 Surakarta yang mayoritas pasti suku Jawa. Hal ini dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis tentang budaya mereka sendiri. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita ada diferensiasi konten. Jadi ada tiga yang kita pilih, yaitu pertama Joko Tarub and Seven Angels, ada The Story of Roro Jonggrang, and the last ada The Legend of Rawa Pening. Oke, baik, terima kasih Mbak Sherly. Jadi, modifikasi kami dari yang awalnya adalah hanya satu teks yang dan tidak sesuai dengan budaya yang ada di Jawa ya, khususnya di Solo gitu ya. Secara besar di Jawa gitu ya. Karena mayoritas dari siswa-siswi SMPN 2 Surakarta itu berasal dari suku Jawa. Jadi, kami memodifikasi dengan teks-teks yang berasal dari Jawa seperti itu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mbak Cynthia. Oke, baik. Untuk berikutnya, pendekatan ketiga yang kita gunakan adalah pembelajaran yang sesuai level atau teaching at the right level. Kita bisa sebut dengan TARL. Untuk definisinya sendiri, pendekatan belajar ini tidak hanya mengacu pada tingkat kelas, namun juga mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. Nah, untuk strategi yang kami akan gunakan dalam pendekatan ini adalah strategi Project Based Learning atau kita biasa sebut PJBL. Dalam PJBL, siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga terlibat dalam kegiatan praktis yang mendorong mereka untuk berpikir lebih mendalam dan menghasilkan solusi nyata. Mereka bekerja dalam tim, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan membuat produk akhir yang bisa dipresentasikan atau dipamerkan. Guru dalam model ini bertindak sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses eksplorasi dan pembelajaran mereka. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Berarti untuk pendekatan ini, pendekatan yang ketiga yaitu GRLL itu berpacu pada kemampuan dan level dari peserta didik seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, rekan kami, Mbak Tias akan menambahkan terkait dengan pendekatan yang ketiga. Oke, baik. Melanjutkan penjelasannya dari Mbak Cynthia tadi. Jadi ada strategi PJBL yang bisa diterapkan oleh guru, yaitu ada dua. Yang pertama peer teaching, dan yang kedua ada concept mapping. Jadi peer teaching ini memanfaatkan siswa yang lebih mampu untuk membantu teman-teman mereka. Misalnya tadi siswa itu
dibentuk dalam kelompok, yang mana dalam satu kelompok itu terdiri dari satu atau dua siswa yang kemampuannya lebih dibandingkan teman yang lain. Nah, kemudian siswa tersebut mengajari teman-teman yang lainnya. Nah, kegiatan itu juga bisa memperkuat pemahaman siswa yang kemampuannya lebih tersebut. Nah, yang kedua, konsep mapping. Konsep mapping ini berarti pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa memahami, mengorganisir, dan menghubungkan ide-ide dalam materi. Nah, dalam konteks teks naratif, konsep mapping ini dapat digunakan untuk memvisualisasikan alur cerita, hubungan antar karakter, dan elemen lainnya. Hal ini membantu siswa untuk melihat bagaimana setiap bagian teks itu saling berhubungan. Baik, terima kasih Mbak Tias. Jadi untuk pendekatan 3, selain menggunakan strategi project based learning, juga menggunakan model peer teaching dan konsep mapping seperti itu. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Laila, Mbak Laila, yang akan menjelaskan tentang penilaian. Silahkan Mbak Laila. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eca. Kemudian yang terakhir, kelompok kami akan memodifikasi penilaian atau asesmennya, yang mana di RPP sebelumnya itu menggunakan rubrik penilaian writing, sedangkan elemen di RPP-nya itu adalah masih membaca dan menulis. Jadi kelompok kami modifikasi penilaiannya menjadi penilaian asesmen rubrik writing, rubrik reading, mohon maaf. Nah, kami memodifikasi rubrik penilaian menjadi rubrik penilaian reading sesuai dengan standar reading kompetensi untuk jenjang SMP ya, dari Depdiknas tahun 2007. Kemudian untuk LKPD-nya kami membuat pertanyaan reading itu sesuai dengan indikator reading comprehension, yakni nanti ada finding the main idea and topic, kemudian ada explicit and implicit information, kemudian ada vocabulary question, pronoun reference, dan juga nanti ada purpose question. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mbak Laila ya. Jadi kami merubah asesmennya dari yang penilaian writing menjadi penilaian reading seperti itu. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya kesimpulan dari keempat modifikasi yang kami lakukan akan dijelaskan oleh Mbak Uswa. Baik, terima kasih untuk Mbak Eca. Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah teman-teman saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa modifikasi RPP ini dirancang untuk 1. Meningkatkan keterlibatan siswa melalui pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan memanfaatkan peer teaching dan mind mapping. Yang kedua, memastikan semua siswa terlibat aktif dengan cara yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Dan yang ketiga, mengintegrasikan budaya lokal siswa dalam materi pembelajaran, membuat pengalaman belajar menjadi lebih relevan dan bermakna, mendorong siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka. Baik, terima kasih Mbak Uswa untuk penjelasan konklusinya atau kesimpulannya. Kurang lebih itu dari kami untuk modifikasi dari RPP Guru Pamong di SMPN Negeri 2 Surakarta. Harapannya semoga modifikasi ini dapat membantu Guru Pamong untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang ingin dilaksanakan di kelas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.